Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sali Aji Rahmawati dari kelas 1A Bimbingan dan Konseling dengan NIM C2186201084. Di sini saya akan memenuhi tugas AIK, yaitu menjelaskan tentang konsep akidah dalam Islam. Dan yang terhormat dosen pengampu yaitu Bapak Zainal Mutakin MPD. Pengertian akidah. Akidah berasal dari kata aqada yaqidu aqdan, yang berarti simpul, ikatan, kesepakatan, dan teguh. Sekali terbentuk dalam akidah artinya iman. Kaitan antara makna aqdan dan akidah bahwa iman berakar kuat di hati, bersifat mengikat, dan ada kesepakatan. Secara terminologis atau secara istilahnya terdapat beberapa definisi, yaitu takrib. Antara lain menurut Hasan al-Banna, yaitu akidah adalah beberapa perkara yang wajib diyakini keberadaannya oleh hatimu, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikit pun dengan keraguan-raguan. Ruang lingkup pembahasan akidah menjamin sistematika Hasan al-Banna. Maka ruang lingkup pembahasan akidah adalah satu al-ilahiyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu berhubungan dengan ilahi atau Tuhan, seperti wujud Allah, nama-nama Allah, sifat Allah, dan af'alnya Allah. Yang kedua adalah nubuat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk kitab-kitab Allah dan mukjizatnya. Yang ketiga adalah rohaniyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, iblis, setan, roh, dan sebagainya. Yang keempat adalah sam'iyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sam'i atau dalil nakli berupa Al-Quran dan As-Sunnah, seperti alam barzah, akhirat, azab, kubur, tanda-tanda kiamat, surga, dan neraka. Samping sistematika itu, pembahasan akidah juga bisa mengikuti sistematika arkanul iman. Sumber akidah Islam sebagai pedoman hidup umat muslim menurut Syekh Profesor Dr. Abdul bin Abdul Aziz Al-Zibrin Al-Hifdullah. Akidah Islamiyah adalah satu perkara yang bersifat taufikiyah, yang artinya akidah yang berdasarkan kitabullah dan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi ada dua sumber akidah Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tujuan diturunkannya Al-Quran adalah untuk dijadikan pedoman bagi umat Islam dalam menata kehidupan, agar bisa memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dalam Al-Quran terdapat banyak petunjuk-petunjuk, keterangan, konsep yang baik, bersifat global maupun yang bersifat rinci, tersurat maupun tersirat dalam berbagai persoalan bidang kehidupan manusia. Dan apa yang ada di dalam Al-Quran adalah benar. Oleh karena itu, sepatutnya umat Islam untuk selalu berpedoman pada Al-Quran. Yang kedua adalah hadis. Hadis merupakan sumber akidah Islam yang kedua. Menurut bahasa, hadis merupakan sesuatu yang baru, yang menunjukkan sesuatu dekat atau waktu yang singkat. Menurut istilah atau menurut syara, hadis adalah hal-hal yang datang dari Rasulullah, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, ataupun pengakuan. Ada beberapa jenis hadis, yaitu fi'liyah. Fi'liyah adalah perbuatan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua hadis qauliyah, yaitu ucapan, dan hadis takririyah, yaitu perbuatan sebagian para sahabat Nabi. Fungsi akidah dalam Islam diantaranya sebagai fondasi untuk mendirikan bangunan Islam. Yang kedua merupakan awal dari akhlak yang mulia. Jika seseorang memiliki akidah yang kuat, pasti akan melaksanakan ibadah dengan tertib, memiliki akhlak yang mulia, dan bermuamalah dengan baik. Yang ketiga adalah semua ibadah yang kita laksanakan, jika tanpa landasan akidah, maka ibadah kita tersebut tidak akan diterima. Prinsip-prinsip Islam. Yang satu, berserah diri kepada Allah dan tauhid. Kedua, taat kepada Allah dan melakukan ketaatan. Yang ketiga, berlepas diri dari syirik dan perilaku syirik.
Mungkin sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.